Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya, Anamani Firmansyah, akan mempresentasikan materi yang berjudul Prosedur Perancangan Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Sistem Pembangkit Listrik. Dengan saya sendiri, Anamani Firmansyah, dengan NIM 19.30313, program studi teknik elektro. Nah, yang pertama akan kita bahas yaitu fotovoltaik. Jadi kita akan membahas tentang fotovoltaik dengan LTS. Di situ akan ada perbandingannya. Fotovoltaik atau biasanya disebut juga dengan sel surya adalah piranti semikonduktor yang dapat merubah cahaya secara langsung menjadi arus listrik searah atau DC dengan menggunakan kristal silikon atau Si yang tipis. Prinsip kerja fotovoltaik, pada dasarnya sel surya fotovoltaik merupakan suatu diode semikonduktor yang bekerja dalam proses tak seimbang dan berdasarkan efek fotovoltaik. Dalam proses itu, sel surya menghasilkan tegangan 0,5 hingga 1 volt tergantung intensitas cahaya dan jenis zat semikonduktor yang dipakai. Sementara itu, intensitas energi yang tergantung dalam sinar matahari yang sampai ke permukaan bumi besarnya sekitar 1000 watt. Tapi, karena daya guna konversi energi radiasi menjadi energi listrik berdasarkan efek fotovoltaik baru mencapai 25%. Maka, produksi listrik maksimal yang dihasilkan sel surya baru mencapai 250 watt per M kuadrat. Nah, di sini akan melihat perbedaan cara kerja fotovoltaik dan PLTS. Di dalam fotovoltaik itu terdapat beberapa komponen seperti sel surya, terus ada silikon tipe A kutub negatif, terus ada grid, terus ada beban dan silikon tipe P kutub positif. Sedangkan pada PLTS itu terdapat array, controller, inverter, load, and baterai. Selanjutnya kita akan membahas manfaat PLTS dengan sistem satu daya. Yang pertama yaitu sistem listrik penerangan rumah seperti sistem sentralisasi, sistem semi-sentralisasi, sistem desentralisasi, dan sistem hybrid. Yang kedua, sistem pompa air seperti pompa air minum, pompa irigasi. Yang ketiga, sistem kesehatan seperti penyimpan vaksin, penyimpan darah, komunikasi SSB di puskesmas, dan penerangan puskesmas terpencil. Sistem komunikasi seperti televisi repeater, radio repeater, komunikasi stasiun kereta api. Itulah manfaat PLTS dengan sistem satu daya dengan 4 sistem yang berbeda. Selanjutnya ada 3 sistem yang termasuk manfaat dari PLTS, yaitu sistem pemandu transportasi seperti radio sinyal bandara, penunjuk jalan, persimpangan jalan kereta api, penerangan terowongan, lampu suar untuk navigasi, lampu-lampu rambu. Yang kelima ada yang keenam ada sistem proteksi karat seperti proteksi katodik untuk jembatan, pipa, proteksi struktur baja. Yang terakhir ada lampu penerangan jalan, sistem pencatat gempa, lampu taman, air mancur, kalkulator, arloji, dan mobil surya. Selanjutnya kita akan membahas tentang keuntungan PLTS dengan surya fotovoltaik. Yang pertama, energi yang digunakan adalah energi yang tersedia secara cuma-cuma. Perawatannya mudah dan sederhana, tidak terdapat peralatan yang bergerak, sehingga tidak perlu mengganti suku cadang dan penyetelan pada pelumasan. Peralatan bekerja tanpa suara dan tidak berdampak negatif terhadap lingkungan, dapat bekerja secara otomatis. Terus kita akan membahas tentang faktor pemilihan sistem PLTS di pedesaan. Pola pemukiman antara rumah di desa cukup menyabar. Yang kedua, sulit untuk mendapatkan transportasi darat atau laut.
Yang ketiga, belum memerlukan integrasi dengan pembangkit lain. Yang keempat, modular dan mudah dikembangkan. Kapasitas kecil sehingga mudah untuk diinstalasi, harga terjangkau. Radiasi matahari sebagai sumber energi mencukupi, tidak tergantung terhadap BBM. Itu faktor-faktor ketika kita memilih sistem PLTS di pedesaan. Selanjutnya kita akan membahas tentang ketentuan-ketentuan sambungan pelayanan. Dari 1 tahun boleh dipasang maksimum atau maksimal 5 SLP. Dari satu SLP 1 boleh disambung berturut-turut seri maksimum 5 pelanggan dan tetap memperhatikan beban dan susut tegangan. Yang ketiga, jarak sambungan dari tiang ke rumah atau dari rumah ke rumah maksimum 30 meter. Untuk SLP jenis twist dengan maksimum 45 meter. Untuk SLP jenis DX atau QX. Jarak sambungan dari tiang ke rumah terakhir maksimum 150 meter dan tetap memperhatikan susut tegangan yang diizinkan. Susut tegangan sepanjang SR yang diizinkan maksimum 2% bila SLP disambung pada STR. Maksimum 10% bila SLP disambung pada gardu trafo atau peti TR. Pada satu tiang atap boleh dipasang maksimum 3 SLP. Terus kita masuk ke sistem PLTS dengan SHS. SHS adalah salah satu aplikasi sistem PLTS untuk kelistrikan desa dengan sistem penerangan rumah secara individual atau desentralisasi dengan daya terpasang relatif kecil yaitu sekitar 48 hingga 55 WP. Jumlah daya sebesar 50 WP per rumah tangga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan penerangan, informasi, TV dan radio, dan komunikasi atau radio komunikasi. Kesimpulan, berdasarkan uraian tersebut di atas, dari fotovoltaik, PLTS dengan sistem catur daya dan sebagainya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa seorang calon pemakai listrik tenaga surya harus memperhitungkan dan merencanakan secara matang dan teliti besarnya kebutuhan minimum energi listrik yang diperlukan sebelum membeli komponen-komponen sistem pembangkit energi listrik tenaga surya. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari pembelian komponen yang tidak sesuai dengan kebutuhan, mengingat harga investasi awal sistem pembangkit listrik ini relatif mahal. Apabila bagi calon pemakai yang berada di daerah yang sangat terpencil atau pulau-pulau kecil. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.